Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya untuk anak-anak kami kelas 12 akuntansi maupun TKJ. Nah, kita lanjutkan materi untuk minggu terakhir di bulan Oktober, yaitu masih tentang penegakan hukum, ya, masih perlindungan dan penegakan hukum. Nah, kita ambil contoh-contoh perilaku di dalam perlindungan dan penegakan hukum. Nah, kita ambil di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, bahkan di lingkungan bangsa dan negara kita. Nah, perlindungan dan penegakan hukum di sini salah satu contoh yang sangat dekat dengan kita adalah mematuhi perintah orang tua. Yang pertama, ya, mengikuti atau mentaati segala perintah yang ada dalam keluarga termasuk orang tua. Ini adalah salah satu bentuk wujud bahwa kita itu adalah manusia yang berperilaku menegakkan keadilan, ya, ataupun melindungi keadilan, melindungi hukum. Nah, kenapa dikatakan dengan kita mentaati peraturan atau perintah orang tua sudah dikatakan kita itu sebagai perilaku yang menegakkan hukum? Karena dalam lingkungan keluarga, orang tua adalah sebagai hakim, sebagai jaksa di dalam keluarga. Orang tua kita adalah yang tertinggi di dalam peradilan hukum, di dalam lingkungan keluarga. Maka kita wajib patuh dan taat terhadap perintah orang tua. Kemudian berikutnya, contoh yang kedua, beribadah tepat pada waktunya. Nah, dengan kita melaksanakan ibadah tepat pada waktunya, berarti kita sudah ikut di dalam perlindungan dan penegakan hukum. Hukum apa itu? Adalah hukum agama. Ya, hukum agama ini juga termasuk kepada salah satu penegakan hukum. Kenapa kita kenapa dengan beribadah disebut penegakan hukum? Karena hubungan kita dengan Tuhan kita masing-masing, ya. Memang tidak ada yang memberikan sanksi pada saat kita terlambat atau tidak tepat waktu dalam menjalankan ibadah. Namun hubungan kita kepada Tuhan yang Maha Esa ini dikatakan sebagai bentuk hukum nantinya kepada kita yang tidak melaksanakan tepat waktu ibadah. Kemudian menghormati anggota keluarga. Contoh yang ketiga, menghormati anggota keluarga atau sesama saudara. Nah, ini juga termasuk contoh perilaku di dalam perlindungan dan penegakan hukum. Kenapa dikatakan demikian? Karena kita dengan anggota keluarga yang lainnya, saudara yang lainnya adalah sama-sama orang ataupun anggota yang mengikuti aturan-aturan di dalam lingkungan keluarga. Jadi kita harus wajib ikut menghormati sesama anggota keluarga. Nah, ini contohnya dalam lingkungan keluarga. Nah, bagaimana di dalam lingkungan sekolah? Apa contohnya? Menghormati dan mentaati kepala sekolah, guru, dan karyawan lainnya yang ada di lingkungan sekolah. Sebagai siswa harus menghormati kepala sekolah, guru, ataupun karyawan yang lainnya. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Nah, kita di lingkungan sekolah yang paling teratas di dalam jabatan ataupun yang memberikan perintah adalah kepala sekolah. Setelah itu guru, baru karyawan-karyawan yang lainnya seperti TU, bendahara, penjaga sekolah, ya, itu contohnya. Jadi sebagai siswa harus mematuhinya, mengikutinya. Nah, kemudian yang kedua,
memakai seragam sekolah yang sudah ditentukan. Nah, ini anak-anak kami termasuk ini tata tertib yang ada di sekolah kita. Nah, kalian bisa baca di meja piket itu kan sudah ditempelkan atau masing-masing di kelas. Nah, sebelum pandemi ini ada, itu sudah waktu kita masih aktif sekolah sudah banyak itu ditempelkan di dinding-dinding kelas. Termasuk ini tata tertib peraturan sekolah. Nah, ini juga lah contoh sikap perilaku yang kita pakai untuk perlindungan dan penegakan hukum. Kenapa kita mematuhi ini semua? Supaya tidak diberikan sanksi, supaya tidak diberikan hukuman kepada siswanya. Ya, jadi kalau mengikuti peraturan pasti nggak kena sanksi, tidak kena hukuman. Nah, ini salah satunya contoh di lingkungan sekolah. Kemudian termasuk tidak mencontek pada saat ulangan ataupun ujian. Kebiasaan ya. Anak-anak kami sering melakukan contekan. Kalau kita bilang kopean. Nah, ini salah satu contoh penegakan hukum apabila kita tidak melaksanakannya. Untuk itu jangan dibuat. Ini contoh di lingkungan sekolah. Nah, Ibu buat 2 contoh saja tentang perilaku kita sebagai masyarakat ataupun manusia ataupun orang-orang yang disebut di dalam kepedulian kita terhadap perlindungan dan penegakan hukum. Nah, sampai ini saja Ibu sampaikan dulu. Kita lanjut minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.